Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sigita Putri. Saya dari kelas 25MN3. Eh, saya di sini akan membahas materi perekonomian materi 1 sampai 6. Simak videonya. Oke, di sini saya akan membahas 6 materi tentang perekonomian Indonesia yang sudah saya pelajari di perkuliahan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai karakteristik utama dan ruang lingkup, di mana kita akan memahami dinamika sistem ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nah, apa sih itu perekonomian Indonesia? Oke, perekonomian Indonesia itu adalah sistem kompleks yang mengatur bagaimana barang dan jasa diproduksi, distribusikan, dan dikonsumsi di seluruh Nusantara. Nah, sistem ini tuh mencerminkan interaksi dinamis antara tiga pilar utama. Yang pertama yaitu pemerintah sebagai regulator, yang kedua pelaku usaha sebagai motor penggerak, dan masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen. Nah, dengan wilayah geografis yang luas dan keberagaman budaya, perekonomian Indonesia itu memiliki karakter unik yang membedakannya dari negara-negara lain. Nah, karakteristik utama perekonomian Indonesia itu memiliki ciri khas yang terbentuk dari sejarah panjang, kondisi geografis, serta dinamika sosial masyarakat. Nah, tiga karakteristik utamanya yaitu ekonomi campuran, kekayaan sumber daya alam, dan jumlah penduduk yang besar dan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional. Nah, ketiga karakteristik ini menjadi kekuatan besar, tetapi juga menyimpan tantangan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ekonomi campuran atau keseimbangan antara negara dan pasar. Nah, Indonesia itu tidak menganut sistem ekonomi murni, kapitalis maupun sosialis, melainkan sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap berjalan, tetapi pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan sektor-sektor strategis. Nah, kita akan lanjut ke landasan sistem nih dari ekonomi campuran tadi ya, ada landasan sistemnya. Konsep ini berakar pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pertama, perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua, cabang produksi penting dikuasai negara. Dan yang ketiga, sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara itu tidak boleh sepenuhnya melepas ekonomi kepada pasar, tetapi juga tidak boleh terlalu dominan hingga menghambat inovasi. Nah, selanjutnya kita ke peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintahan itu bertindak sebagai ada 4. Yang pertama regulator. Regulator itu sebagai membuat aturan agar ekonomi berjalan adil. Kedua, sebagai pelaku ekonomi melalui BUMN di sektor strategis. Dan yang ketiga, sebagai stabilisator, yaitu menjaga inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai distributor, yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, contohnya itu seperti subsidi energi untuk masyarakat, program bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Nah, kita lanjut ke peran sektor swasta. Sementara itu, sektor swasta berperan sebagai pertama penggerak utama produksi barang dan jasa, yang kedua sebagai pencipta lapangan kerja, dan yang ketiga yaitu sebagai sumber inovasi dan efisiensi. Nah, perusahaan swasta ini, baik nasional maupun asing, dia berperan besar dalam pertumbuhan industri, perdagangan, dan ekonomi digital. Selanjutnya yaitu interaksi kedua dari peran sektor swasta dan negeri, dan pemerintah. Nah, mereka itu bersifat saling melengkapi. Pemerintah itu menciptakan iklim usaha yang kondusif, sedangkan swasta memanfaatkan peluang untuk berkembang. Namun, keseimbangan ini sering menjadi tantangan karena terlalu banyak interferensi
itu bisa menghambat pasar, sementara terlalu sedikit pengawasan juga bisa menimbulkan ketimpangan dan monopoli. Nah, selanjutnya itu tantangan ekonomi campuran. Ada 4. Yang pertama, birokrasi dan kompleks, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketimpangan antara sektor besar dan UMKM, dan yang terakhir konflik kepentingan antara keuntungan dan kesejahteraan publik. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas sumber daya alam melimpah. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Nah, letak geografis dan kondisi geologis membuat Indonesia memiliki berbagai komoditas penting. Ada jenis dan persebaran sumber daya. Beberapa sumber daya utama itu meliputi ada energi, mineral, pertanian, dan kelautan. Energi itu terdapat seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Terus untuk yang mineral itu ada nikel, emas, bauksit, tembaga. Yang untuk pertanian itu dan perkebunan itu terdapat kelapa sawit, karet, dan kopi. Dan untuk kelautan itu ada ikan dan rumput laut. Nah, sumber daya ini tersebar di berbagai pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, habis itu peran dalam ekonomi nasional. Nah, kekayaan ini memberikan kontribusi besar. Yang pertama, sebagai sumber divisi negara melalui ekspor, bisa menarik investasi asing. Habis itu menjadi sumber pendapatan pemerintah dan menyediakan lapangan kerja. Nah, Indonesia bahkan menjadi pemain utama dunia nih dalam komoditas seperti kelapa sawit dan nikel. Nah, di situ karena saat ini Indonesia tuh mulai beralih nih kayak dari sekedar mengekspor bahan mentah ke pengolahan dalam negeri atau hilirisasi. Itu seperti contohnya tadi nikel nih diolah menjadi bahan baterai kendaraan listrik. Untuk kelapa sawit itu diolah menjadi produk turunan. Nah, langkah ini tuh penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Nah, selanjutnya itu risiko dan tantangan. Meski melimpah, sumber daya alam juga membawa risiko nih. Ada 4 risikonya. Yang pertama, ketergantungan ekonomi pada komoditas tertentu. Habis itu yang kedua itu fluktuasi harga global yang tidak stabil, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, dan yang terakhir yaitu risiko resource curse atau kutukan sumber daya. Nah, yaitu ketika kekayaan alam justru menghambat pembangunan jangka panjang. Tanpa pengolahan yang baik, kekayaan alam itu bisa menjadi sumber konflik dan ketimpangan. Selanjutnya kita akan membahas populasi besar dan yang ketiga ya ini, populasi besar atau peluang demografi dan tantangan sosial. Nah, Indonesia itu memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Jadi banyak banget kan? Nah, menjadikan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Hal ini menjadi faktor penting nih dalam perekonomian. Nah, yang pertama ada pasar domestik yang kuat. Jumlah penduduk yang besar itu dapat menciptakan permintaan tinggi terhadap barang dan jasa, stabilitas ekonomi karena tidak terlalu bergantung pada ekspor, dan daya tarik bagi investor. Nah, pasar domestik Indonesia sering menjadi penopang saat terjadi krisis global. Nah, yang kedua yaitu ada bonus demografi. Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Dampaknya peningkatan tenaga kerja, potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan peningkatan produktivitas nasional. Namun bonus ini tuh hanya akan menjadi keuntungan jika lapangan kerja tersedia dan juga pendidikan dan keterampilan itu memandai. Nah, yang selanjutnya itu peran dalam ekonomi digital. Nah, populasi besar terutama generasi muda itu mendorong pertumbuhan e-komersi, startup digital, dan inovasi teknologi. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara.
Nah, tantangan populasi besar yaitu yang pertama pengangguran jika pertumbuhan lapangan kerja lambat. Habis itu ketimpangan kualitas pendidikan, urbanisasi berlebihan, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar itu bisa menjadi beban ekonomi loh. Dan keterkaitan ketiga karakteristik ini saling berhubungan erat. Yang pertama, sumber daya itu dapat menyediakan bahan baku. Terus populasi besar itu dapat menyediakan tenaga kerja dan pasar. Dan ekonomi campuran itu dapat mengatur bagaimana keduanya dimanfaatkan. Contohnya, SDA itu diolah oleh industri atau didukung kebijakan pemerintah. Nah, produk dijual ke pasar domestik yang besar dan swasta dan pemerintah itu bekerja sama dalam prosesnya. Selanjutnya, sumber daya dan manusia sebagai pilar ekonomi. Nah, kombinasi kekayaan alam dan modal manusia yang besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional yang terus berkembang. Kita masuk ke peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan ini mengatur pengeluaran negara dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua, investasi infrastruktur. Program ini pembangunan besar-besaran jalan tol, pelabuhan, bandara, dan digital untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional. Yang ketiga yaitu pelindungan sosial, yaitu di mana program bantuan sosial, pengembangan UMKM, dan pelatihan vokasi itu untuk menciptakan kesejahteraan merata dan ekonomi inklusif. Selain itu, ada juga yang namanya ruang lingkup perekonomian Indonesia. Secara umum, perekonomian Indonesia itu dibagi menjadi 3 sektor utama. Yang pertama yaitu ada sektor primer atau basis sumber daya alam. Nah, sektor primer ini merupakan fondasi awal dari kegiatan ekonomi karena langsung memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki sektor primer yang sangat kuat terutama di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Nah, selanjutnya yaitu di sektor sekunder atau industri pengolahan. Nah, sektor sekunder berperan dalam pengolahan bahan mentah dari sektor primer menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, sektor ini bisa menjadi indikator penting kemajuan ekonomi suatu negara karena berkaitan dengan industrialisasi. Nah, industri pertama itu ada industri manufaktur, konstruksi dan infrastruktur, serta pengolahan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu ada sektor tersier atau jasa dan pelayanan. Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan layanan untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Nah, dalam ekonomi modern, sektor ini menjadi semakin dominan karena meningkatnya pertumbuhan masyarakat terhadap jasa. Selanjutnya yaitu hubungan antara ketiga sektor tadi saling berkaitan nih. Pertama, sektor primer tadi untuk menghasilkan bahan mentah, sektor sekunder sebagai pengolah bahan tersebut menjadi produk bernilai tambah, dan sektor tersier itu mendistribusikan dan menyediakan layanan mendukung. Nah, perkembangan struktur ekonomi Indonesia itu seiring waktu, struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan. Pertama, awalnya didominasi sektor primer, habis itu beralih ke sektor sekunder, habis itu kini semakin didominasi sektor tersier. Nah, habis itu kita lanjut ke materi kedua, yaitu pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan memahami dinamika pembangunan ekonomi melalui perspektif teori klasik hingga modern untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Yang pertama kita akan memahami pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses
komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan transformasi struktur ekonomi secara menyeluruh dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu, biasanya itu diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar angka nih, dimensi multifaset pembangunan. Nah, pembangunan ekonomi yang sejati berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik, mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memandai, dan infrastruktur yang mendukung produktivitas. Nah, perencanaan pembangunan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sinergi yang optimal. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi menekankan aspek kualitas dan inklusivitas pertumbuhan, sehingga seluruh lapisan masyarakat itu dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi. Nah, di sini ada namanya transformasi ekonomi Indonesia. Nah, transformasi ekonomi Indonesia merupakan proses perubahan jangka panjang dan struktur ekonomi tradisional yang awalnya dominasi oleh sektor pertanian menuju sektor pertanian modern yang lebih kompleks. Nah, kompleks dan terdiverifikasi. Oke, nah, bis itu juga ada juga mana sih? Oke, pada tahap awal, pembagian besar kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia berfokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang bersifat pada karya namun memiliki produktivitas relatif rendah. Seiring perkembangan waktu, industrialisasi mulai berkembang, ditandai dengan meningkatkan peran sektor industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi terhadap bahan mentah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekspor. Nah, transformasi ini kemudian berlanjut dengan berkembangnya sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, keuangan, pariwisata, dan ekonomi digital. Sektor jasa menjadi semakin dominasi dan perekonomian modern karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendukung aktivitas ekonomi lainnya. Nah, perubahan struktur ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, serta globalisasi yang membuka akses para pasar internasional dan investasi asing. Nah, dengan adanya transformasi ini, pola pekerjaan masyarakat juga berubah dari yang sebelumnya bekerja di sektor primer menjadi lebih banyak di sektor sekunder dan tersier yang cenderung lebih produktif dan memberikan pendapatan lebih tinggi. Nah, namun proses transformasi ekonomi itu tidak selalu berjalan mulus dan merata. Masih terdapat tantangan seperti kesenjangan antar wilayah, ketimpangan keterampilan tenaga kerja, serta dominasi sektor informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekonomi modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan agar transformasi ekonomi dapat berjalan secara inklusif. Selanjutnya yaitu teori klasik dan awal pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith, yaitu menekankan kebebasan pasar dan pertambahan penduduk itu sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan menurut David Ricardo, yaitu memperingatkan risiko kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan stagnasi upah. Nah, setelah membahas teori pembangunan ekonomi, kita lanjut membahas teori pertumbuhan ekonomi modern. Nah, menurut model Rostow, ada 5 tahap pembangunan. Pertama, ada masyarakat tradisional. Yang kedua, persyaratan lepas landas take off,
menuju kedewasaan dan era konsumsi masa tinggi. Sedangkan menurut model Solow, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai 3 pilar utama. Nah, teknologi itu berperan sebagai faktor oksigen yang mendorong produktivitas. Ada juga pendekatan strukturalisasi dan tantangan ketimpangan. Yang pertama ada fokus pemerataan. Nah, penekanan pada distribusi hasil pembangunan yang adil dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah sebagai prioritas kebijakan. Nah, konteks Indonesia, ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia menuju tantangan struktur yang memerlukan inferensi kebijakan strategis. Selanjutnya yaitu determinan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada investasi dan kebijakan. Investasi domestik dan asing serta kebijakan pemerintah yang kondusif sebagai fondasi pertumbuhan. Yang kedua yaitu kualitas SDM, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk produktivitas optimal. Nah, yang ketiga ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur fisik dan digital itu untuk konektivitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi, yaitu mengurangi ketergantungan para komoditas melalui pengembangan sektor teknologi dan industri. Nah, ada juga trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Ada 3, yang pertama yaitu dilema kebijakan. Fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dapat mengorbankan pemerataan pendapatan, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar. Yang kedua, redistribusi with growth, yaitu strategi yang memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan redistribusi pendapatan untuk mencapai keseimbangan optimal. Nah, yang ketiga yaitu strategi implementasi proyek pembangunan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal, program pelatihan vokasional, dan akses pembiayaan UMKM. Kita lanjut ke peran teknologi dan ekonomi digital. Ada 3 peran nih. Yang pertama, faktor teknologi oksigen. Nah, dalam teori Solow, kemajuan teknologi berperan sebagai sebagai faktor oksigen yang meningkatkan produktivitas total faktor produksi secara signifikan. Nah, yang kedua, ekonomi digital. Nah, transformasi digital ini mendukung perdagangan elektronik, finance, dan inovasi bisnis model yang memperluas akses pasar di era modern. Nah, yang ketiga yaitu akses digital. Nah, internet dan teknologi informasi menjadi kebutuhan primer masyarakat milenial, mendorong inklusif ekonomi dan partisipasi digital. Nah, kita akan lanjut ke materi ketiga. Nah, yaitu mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari masa kolonial ke era modern. Nah, berikut penjelasan yang lebih panjang. Pada masa prakolonial dan kolonial atau fondasi ekonomi Nusantara, pada masa prakolonial wilayah Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang sangat strategis nih. Letaknya yang berada di jalur perdagangan antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah, menjadikan kawasan ini ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya berperan sebagai kekuatan maritim yang menguasai jalur perdagangan laut. Sementara Kerajaan Majapahit itu mengembangkan jaringan perdagangan yang luas hingga ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Nah, komoditas utama seperti rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lainnya itu menjadi daya tarik utama bagi dunia internasional. Nah, situasi ini berubah drastis ketika bangsa Eropa datang, terutama Belanda melalui VOC. VOC tidak hanya berdagang tetapi juga memonopoli perdagangan dengan cara menguasai produksi dan distribusi rempah-rempah. Mereka menerapkan sistem monopoli yang merugikan penduduk lokal, bahkan sering menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi. Nah, pada periode kemerdekaan dan Orde Lama,
atau 1950 sampai 1966, setelah merdeka, Indonesia itu memasuki masa demokrasi liberal. Nah, pada periode ini ekonomi sempat menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik nih. Nah, terutama karena mulai adanya pembangunan dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun, kondisi ini tuh tidak bertahan lama karena inflasi yang tinggi serta ketidakstabilan politik. Nah, pergantian kabinet yang sering terjadi membuat kebijakan ekonomi itu tidak konsisten. Nah, pemerintah kemudian mengambil langkah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama memilik Belanda. Tujuannya adalah untuk menguasai sumber daya ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan ekonomi yang cenderung sosialisasi dengan peran negara yang sangat besar dalam mengatur perekonomian. Namun, berbagai kebijakan tersebut tidak berjalan optimal karena lemahnya manajemen dan kondisi politik yang tidak stabil. Nah, pada puncaknya, Indonesia itu mengalami hiperinflasi pada tahun 1966 yang sangat parah sehingga kayak nilai mata uang itu jatuh drastis dan daya beli masyarakat tuh menurun. Terutama kondisi ini menyebabkan krisis ekonomi yang serius. Selanjutnya, pada Orde Baru atau era pembangunan dan stabilitas ekonomi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, peralihan kekuasaan ke pemerintahan Soeharto membawa perubahan besar nih dalam kebijakan ekonomi. Nah, pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi, terutama dengan menekankan inflasi dan memperbaiki sistem keuangan negara. Nah, selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan fasilitas umum menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahun 1970-an, Indonesia itu mengalami boom minyak yang membuat pendapatan negara itu meningkat drastis. Minyak menjadi sumber utama devisa negara dan memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Namun, ketergantungan terhadap minyak ini juga menjadi kelemahan karena ketika harga minyak turun, ekonomi ikut terguncang. Nah, memasuki tahun 1940-an, itu pemerintah mulai melakukan deregulasi ekonomi dan membuka pintu bagi investasi. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk mendorong industrialisasi dan pengurangan ketergantungan pada sektor minyak. Hasilnya pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan Indonesia mulai berkembang sebagai negara industri baru di kawasan Asia Tenggara. Nah, meski demikian, era ini juga diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang cukup luas. Nah, yang terakhir pada masa reformasi ekonomi atau ekonomi pasca krisis pada tahun 1998 sampai sekarang, krisis besar melanda Indonesia. Saat krisis finansial Asia 1997 yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, banyak perusahaan bangkrut dan tingkat pengangguran itu meningkat. Nah, krisis ini juga mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan melalui era reformasi. Nah, pada era reformasi, Indonesia melakukan berbagai pembenahan ekonomi seperti reformasi sektor perbankan, penguatan lembaga keuangan, dan peningkatan transparansi. Hasilnya, ekonomi Indonesia itu mampu pulih relatif cepat dan kembali tumbuh stabil di atas 5% sejak awal 2000-an. Nah, ada juga peluang dan tantangan di masa depan. Nah, untuk peluangnya itu terdiri dari ada 3 peluang. Yang pertama, transformasi digital mendorong inovasi dan efisiensi. Yang kedua, ekonomi hijau membuka peluang investasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan yang ketiga, peran strategis Indonesia kenca ekonomi global dan regional. Dan untuk tantangannya itu ada 3 juga. Yang pertama, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang memerlukan solusi inklusif. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan fiskal yang adaptif. Nah, kita lanjut dan masuk ke materi keempat. Nah, materi keempat itu yaitu tentang sistem ekonomi. Jadi,
jenis sistem ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ya kita akan membahas kapitalisme. Nah, kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang menempatkan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi sebagai dasar utama dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam sistem ini, setiap orang tuh memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan sumber daya ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, konsep kapitalisme ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith, yang di dalam karyanya menekankan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme yang disebut invisible hand. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja kapitalisme. Nah, dalam sistem kapitalisme itu ada 4. Yang pertama, produksi dilakukan oleh pihak swasta atau individu atau perusahaan. Nah, yang kedua yaitu harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, konsumen tuh bebas memilih barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu produsen bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Nah, persaingan ini menjadi kunci utama. Perusahaan yang efisien dan inovatif akan bertahan, sementara yang tidak mampu itu bersaing akan tersingkir. Adapun dampak kapitalisme, ada dampak positif dan dampak negatifnya nih. Kita akan ke dampak positifnya dulu. Nah, untuk dampak positifnya itu ada 4. Yang pertama yaitu mendorong inovasi teknologi dan efisiensi produksi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memberikan kebebasan ekonomi kepada individu. Dan yang terakhir yaitu menyediakan banyak pilihan yang menyediakan banyak pilihan bagi konsumen. Habis itu ada dampak negatifnya juga. Yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan yang tinggi, terus konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Habis itu yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu potensi krisis ekonomi akibat spekulasi pasar. Nah, perkembangan kapitalisme modern itu saat ini kapitalisme telah berkembang menjadi berbagai bentuk seperti ada kapitalisme liberal atau minim interferensi, yaitu sistem yang menekankan kebebasan pada pasar dengan intervensi pemerintah yang sangat minim. Nah, dalam sistem ini, mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran menjadi penentu utama dalam produksi, distribusi, dan penentuan harga. Nah, peran pemerintah itu biasanya terbatas pada menjaga stabilitas, keamanan, serta penekanan hukum. Sistem ini juga mendorong persaingan yang ketat, inovasi, dan efisiensi. Namun, juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan pelindungan sosial. Nah, ada juga kapitalisme negara. Nah, atau negara ikut berperan dalam ekonomi. Nah, yaitu sistem ini di mana pemerintah itu tetap berperan aktif dalam perekonomian meskipun mekanisme pasar itu tetap digunakan. Nah, dalam model ini negara itu dapat memiliki atau mengendalikan perusahaan-perusahaan strategis, mengatur sektor-sektor penting seperti energi, transportasi, dan keuangan, serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, kapitalisme negara ini bertujuan untuk menggabungkan efisiensi pasar dengan kontrol pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan, pembangunan, dan pelindungan terhadap kepentingan nasional. Nah, contoh negara yang sering dikaitkan dengan kapitalisme adalah Amerika Serikat meskipun tetap memiliki program sosial. Nah, yang kedua yaitu sosialisme. Nah, sosialisme itu merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui kepemilikan bersama atau negara atas alat produksi. Selain sistem ini muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menimbulkan ketimpangan sosial. Nah,
Pemikiran sosialisme itu banyak dipengaruhi oleh Karl Marx yang melihat bahwa kapitalisme itu cenderung menguntungkan pemilik modal dan merugikan pekerja. Nah, cara kerja sosialisme itu cara kerja sosialisme dalam sistem sosialisme itu ada 4. Yang pertama, negara menguasai sumber daya utama. Yang kedua, produksi direncanakan secara terpusat. Yang ketiga, distribusi barang diatur pemerintah. Dan yang keempat, yaitu tujuan utama adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan utama, bukan keuntungan. Nah, dampak sosialisme, dampak positifnya yaitu mengurangi kesenjangan sosial, menjamin kebutuhan dasar masyarakat, menyediakan layanan publik secara merata, dan juga menghindari eksploitasi tenaga kerja. Adapun dampak negatifnya yaitu kurangnya insentif untuk bekerja lebih keras atau berinovasi, efisiensi rendah karena tidak ada persaingan, birokrasi yang kompleks dan lambat, serta risiko kekuasaan terpusat yang berlebihan. Nah, ada juga perkembangan sosialisme modern. Nah, dalam praktiknya, sosialisme itu juga mengalami perubahan. Banyak negara tidak lagi menerapkan sosialisme murni, tetapi menggabungkan dengan sistem pasar. Contoh negara yang sering dikaitkan dengan sosialisme itu adalah Kuba dan Korea Utara. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran itu adalah kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, sistem ini tuh dianggap paling realistis karena mencoba menggabungkan. Nah, yang pertama ada menggabungkan efisiensi dan inovasi dari kapitalisme, keadilan sosial dari sosialisme. Nah, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem ini, sistem campuran. Nah, cara kerja sistem campuran itu yang pertama, sektor swasta itu bebas menjalankan usaha. Pemerintah tetap mengatur sektor strategis dan pasar menentukan sebagai besar harga. Terus negara itu memberikan pelindungan sosial. Dan landasan sistem ini di Indonesia tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, adapun peran ganda dalam sistem campuran itu ada peran pemerintah yaitu mengatur agar tidak terjadi monopoli, menyediakan layanan publik, mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, adapun peran swasta yaitu menggerakkan kegiatan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dan efisiensi. Adapun dampak dari sistem campuran, ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan ke kelebihannya dulu. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, mengurangi dampak negatif kapitalisme dan sosialisme, dan yang terakhir yaitu cocok untuk negara berkembang. Dan kita lanjut untuk kekurangannya. Kekurangannya itu pertama tuh sulit menjaga keseimbangan yang ideal. Yang kedua, risiko birokrasi yang berlebihan. Terus yang ketiga, potensi konflik antara kepentingan publik dan swasta. Nah, selain Indonesia, negara lain yang menerapkan sistem campuran antara lainnya itu ada Jerman dan Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama ada landasan filosofis dan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekatkan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua, mencegah eksploitasi dan mendorong gotong royong. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melarang diskriminasi dan mendorong kesetaraan. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu membangun ekonomi yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mendorong demokrasi ekonomi. Mana sila kelimanya? Oke, sila kelima itu masuk ke dalam ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Ada 3, yang pertama keadilan sosial, memastikan setiap warga itu memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan bersama, mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dan yang ketiga, kemakmuran rakyat, memastikan manfaat pembangunan ekonomi dinamika secara adil dan merata. Lanjut ke peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, sistem ini tuh menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan, tetapi juga harus mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, negara memiliki peran yang sangat strategis dan multifungsi, yaitu sebagai regulator, fasilitator, pelaku, dan edukator. Peran pertama adalah sebagai regulator. Nah, melalui regulasi ekonomi yang adil, transparansi, dan berpihak pada kepentingan rakyat, negara menetapkan undang-undang, kebijakan, dan aturan yang mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, menjaga agar tidak terjadi monopoli. Nah, praktik persaingan tidak sehat atau eksploitasi terhadap masyarakat. Nah, regulasi ini juga mencakup penetapan upah minimum, pengaturan pajak, subsidi bahan pokok, serta aturan anti monopoli, yang semuanya bertujuan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah serta menciptakan kepastian hukum bagi investor. Nah, yang selanjutnya itu peran kedua adalah sebagai fasilitator. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, infrastruktur yang baik seperti jalanan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, komunikasi, dan akses air bersih itu sangat penting untuk melancarkan distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan industri. Nah, pembangunan infrastruktur yang merata juga membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat integrasi ekonomi nasional. Nah, negara mengambil tanggung jawab ini karena membangun infrastruktur membutuhkan dana besar dan seringkali tidak menguntungkan bagi sektor swasta, sehingga kehadiran negara itu menjadi krusial. Nah, peran ketiga adalah sebagai edukator. Melalui fasilitas nilai-nilai ekonomi Pancasila, sosialisasi ini bertujuan menanamkan etika dan karakter pelaku ekonomi sesuai prinsip gotong royong, keadilan sosial, tanggung jawab, integritas, dan kerja keras. Negara mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara etis, memajukan kewirausahaan, serta menghindari praktik negatif seperti korupsi dan monopoli. Nah, bentuk sosialisasi ini itu dapat berupa pendidikan ekonomi di sekolah, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan koperasi, dukungan terhadap UMKM, dan kampanye etika bisnis. Nah, koperasi itu bisa menjadi salah satu contoh konkret penerapan nilai Pancasila karena mencerminkan kepemilikan bersama, kerjasama, dan pembagian hasil yang adil. Yang ketiga peran itu ketiga peran ini tuh saling berkaitan dengan pembentukan fondasi kokoh bagi sistem ekonomi nasional. Nah, regulasi ini itu menciptakan aturan main yang adil, infrastruktur etis dan produktif, infrastruktur menyediakan sarana yang memadai, dan sosialisasi membentuk perilaku ekonomi yang etis dan produktif. Nah, dengan keseimbangan yang tepat antara ketiganya, pertumbuhan ekonomi itu dapat dicapai tanpa mengorbankan keadilan sosial.
Namun, tantangan tetap ada seperti birokrasi dan yang rumit, korupsi, ketimpangan pembangunan, dan pengaruh budaya konsumtif. Oleh karena itu, negara perlu terus mengoptimalkan peran regulasi, infrastruktur, dan sosialisasi agar sistem ekonomi Pancasila itu dapat berjalan sesuai tujuan, yaitu menciptakan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adapun peran swasta dan koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, selain negara, peran sektor swasta dan koperasi itu juga sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Nah, sektor swasta itu memiliki peran strategis dalam mendorong produktivitas dan inovasi karena bersifat kompetitif dan fleksibel. Perusahaan swasta menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan berbagai produk dan jasa, serta memacu pengembangan teknologi dan efisiensi produksi. Kehadiran sektor swasta juga membantu memperluas basis ekonomi nasional melalui investasi, ekspor, dan pengembangan usaha sebagai sektor baik industri, perdagangan maupun jasa. Namun peran swasta tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan semata, tapi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai prinsip keadilan sosial dan etika bisnis yang mendukung tujuan ekonomi Pancasila. Nah, sementara itu, koperasi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat dan penopang ekonomi lokal. Koperasi itu menekankan prinsip kepemilikan bersama, musyawarah, pembagian hasil usaha secara adil, sehingga keberhasilan ekonomi itu tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi dirasakan oleh seluruh anggota. Nah, dengan demikian, koperasi itu berperan dalam memperkuat ekonomi masyarakat, membangun solidaritas sosial, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, koperasi dapat menjadi sarana pendidikan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam hal manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pemahaman nilai gotong royong yang menjadi salah satu dari inti dari nilai Pancasila. Selanjutnya itu tentang tantangan dan peluang pembangunan sistem ekonomi Pancasila. Adapun peran teknologi, yaitu melejitnya teknologi digital memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital. Ada kedua yaitu kesenjangan ekonomi, tantangan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan antara wilayah. Dan yang ketiga yaitu perubahan iklim, mengakui dan menanggapi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian, mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Adapun perkembangan sistem ekonomi Pancasila menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang memerlukan strategi dan kebijakan matang. Nah, salah satu peluang utama datang dari peran teknologi, terutama teknologi yang digital yang berkembang pesat di era modern. Transformasi digital membuka kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi digital, e-commerce, finansi, startup inovatif yang mampu mendorong produktivitas, efisiensi, dan penciptaan lapangan kerja. Selain tantangan teknologi, kesenjangan ekonomi tetap menjadi isu utama dalam implementasi sistem ekonomi Pancasila. Tujuan Pancasila adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, kenyataannya masih terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara provinsi kaya sumber daya dan yang kurang berkembang, serta di antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim. Yang ketiga, perubahan iklim juga menuntut respon cepat dari sistem ekonomi nasional. Dampak perubahan iklim seperti bencana alam, kenaikan permukaan laut, dan gangguan produksi pangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Nah, kita akan lanjut saja ke materi yang kelima. Nah, yaitu di materi yang kelima ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa itu pendapatan nasional?
Pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, konsep ini tuh menjadi tolak ukur utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara makro. Cara mengukurnya yaitu dapat dihitung per tahun atau per kuartal untuk memantau dinamika ekonomi. Adapun komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan aktivitas ekonomi seluruh pelaku rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, yang pertama ada sumber pendapatan yang terdiri dari berbagai aliran penerimaan yang diterima masyarakat dari kontribusi mereka terhadap produksi. Misalnya yang pertama upah tenaga kerja diperoleh oleh individu sebagai imbalan atas tenaga dan keterampilan yang diberikan. Yang kedua, sewa tanah diterima pemilik lahan dan menyewakan tanah yang kegiatan produksi atau usaha. Dan yang ketiga, bunga modal menjadi pendapatan bagi pemilik modal atau investor. Yang terakhir, yaitu keuntungan perusahaan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas produksi setelah dikurangi biaya. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat diukur melalui indikator makroekonomi seperti produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto atau PNB. Nah, PDB ini untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara, tanpa memandang apakah pemilik faktor produksi adalah warga negara domestik atau asing. Sementara itu, PNB itu mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh warga negara, baik yang diperoleh dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghitung pendapatan nasional secara akurat. Metode pertama yaitu metode produksi yang menghitung nilai tambah setiap sektor ekonomi termasuk pertanian, industri, dan jasa. Nah, metode kedua yaitu metode pendapatan yang menekankan total imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga yaitu metode pengeluaran yang mengukur pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran dari seluruh pelaku ekonomi. Rumusnya itu adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi atau C yang dilambangi dengan C, ditambah investi yang dilambangi dengan I, dan ditambah belanja pemerintah dilambangi dengan huruf G besar, dan ekspor neto yang dilambangi X min M. Nah, di mana ekspor neto itu merupakan selisih antara ekspor data dan impor. Antara ekspor dan impor. Nah, selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran penting untuk menilai kesehatan dan kemajuan suatu perekonomian. Nah, pertumbuhan ini dihitung dari persentase kenaikan pendapatan nasional real dari satu periode ke periode berikutnya, di mana pendapatan nasional real sudah disesuaikan dengan inflasi sehingga mencerminkan peningkatan produksi dan kesejahteraan secara nyata. Nah, dan juga pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari kuantitas produksi, tetapi juga kualitasnya, yaitu sejauh mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila. Beberapa faktor mempengaruhi perekonomian ekonomi dan peran masing-masing sangat menentukan seberapa cepat perekonomian dapat berkembang. Faktor pertama adalah investasi dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. PMTB itu mencakup pembangunan infrastruktur, pabrik peralatan produksi, dan fasilitas ekonomi lainnya yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan. Nah, investasi yang tinggi meningkatkan kapasitas produksi, mendorong produktivitas, dan membuka peluang lapangan kerja baru. Yang faktor kedua adalah konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, yang merupakan pendorong utama pemerintah domestik. Konsumsi rumah tangga biasanya menyumbang porsi terbesar dan produk domestik bruto atau PDB, sehingga peningkatan daya beli masyarakat akan langsung mendorong pertumbuhan. Nah, belanjaan pemerintah itu melalui stimulasi fiskal atau subsidi, pembangunan infrastruktur, dan program sosial.
juga memperkuat permintaan agregat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memacu pertumbuhan. Faktor ketiga adalah perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor serta kondisi ekonomi global yang memengaruhi laju pertumbuhan domestik. Adapun dampak pertumbuhan ekonomi terdapat pendapatan masyarakat. Pertama, pendapatan bulanan rata-rata, angka kemiskinan dan pengangguran. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan negara mitra. Yang kedua, stabilitas kebijakan. Yang ketiga, stabilitas kebijakan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat krusial untuk menjaga inflasi tetap rendah, memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga itu digitalisasi. Transformasi ekonomi hijau membuka peluang-peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, perkembangan teknologi digital ini mungkin munculnya sektor ekonomi baru seperti e-commerce, vintage, startup, dan industri berbasis data yang mendorong produktivitas, efisiensi, dan pencipta lapangan kerja. Terakhir yaitu materi ke-6. Nah, di materi ke-6 itu kita akan membahas mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Nah, pendudukan Indonesia itu, jumlah penduduk Indonesia diproyeksi melampaui 280 juta jiwa pada tahun 2026. Nah, pada tahun ini ya. Nah, menjadikannya negara berpendudukan terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini menciptakan pasar domestik yang luas dengan potensi konsumsi tinggi, sekaligus menjadi sumber tenaga kerja yang penting bagi pembangunan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan penduduk secara langsung memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja, karena setiap tahun dibutuhkan lapangan pekerjaan baru dan menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Selain itu, jumlah dan pertumbuhan distribusi penduduk Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa menjadi wilayah yang konsentrasi penduduk tertinggi, sementara pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua memiliki kepadatan jauh lebih rendah. Nah, ketimpangan ini itu menciptakan tantangan pembangunan regional, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konsentrasi pendudukan. Di Jawa itu menyebabkan tekanan pada pasar tenaga kerja, perumahan, transportasi, dan layanan publik. Sedangkan daerah-daerah dengan populasi lebih sedikit itu sering menghadapi kesulitan menarik investasi dan tenaga kerja terampil. Selanjutnya yaitu angkatan kerja dan partisipasi kerja. Nah, Indonesia itu memiliki angkatan kerja yang besar, salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, itu per November pada tahun 2025 itu jumlah angkatan kerja Indonesia itu mencapai lebih dari 155 juta orang, menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja yang dapat mendorong produktivitas dan output ekonomi. Selain jumlah, itu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga menjadi ukuran penting yang mengembangkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dan kegiatan ekonomi. Nah, di Indonesia, TPAK itu berada pada kisaran 70-72%, menunjukkan sebagai besaran penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik melalui sektor formal maupun informal. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dan konsep pengangguran. Pengangguran itu adalah kondisi di mana individu yang berada dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan, namun secara aktif sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja jika kesempatan itu tersedia. Nah, pengangguran itu bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan isu sosial yang kompleks karena mencerminkan ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan lapangan kerja di pasar. Nah, dampak pengangguran itu sangat luas dan tidak hanya bersifat ekonomi.
Secara ekonomi, pengangguran itu menurunkan pendapatan masyarakat, daya beli, dan kualitas hidup, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sosial, pengangguran itu juga bisa meningkatkan resiko ketidakstabilan sosial, kemiskinan, dan potensi kriminalitas karena individu yang tidak memiliki pekerjaan itu dapat mengalami psikologis dan marginalisasi. Dalam ekonomi, pengangguran itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, terjadi ketika individu itu sedang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau baru memasuki pasar kerja. Yang kedua itu pengangguran struktural, terjadi akibat ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau lokasi pekerjaan. Nah, dan yang ketiga itu pengangguran musiman. Nah, terjadi karena sifat pekerjaan yang bergantung pada musim atau waktu tertentu dalam setahun. Contohnya itu seperti kayak pertanian yang tidak memiliki pekerjaan saat musim tanam belum tiba, atau pekerjaan pariwisata di daerah tertentu yang mengalami sepi pengunjung di luar musim liburan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pengangguran siklikal terkait dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika perekonomian mengalami resesi atau perlambatan, itu permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun sehingga perusahaan mengurangi produksi dan macet pekerjaan. Nah, adapun yang terakhir yaitu adalah pengangguran terselubung, adalah pekerjaan yang secara nominal bekerja tetapi produktivitasnya itu rendah atau bekerja di bawah kapasitas yang sebenarnya. Contohnya itu pekerja paruh waktu yang ingin bekerja penuh waktu tetapi tidak mendapatkan kesempatan, atau pekerja di sektor informal yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan stabil. Nah, lanjut kita ke tantangan kualitas pekerjaan dan upah Indonesia. Kualitas pekerjaan dan tingkat upah menjadi salah satu tantangan utama dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan itu adalah pertama, domisi sektor pertanian yang hingga saat ini tuh masih menyerap sebagai besar tenaga kerja. Meskipun sektor ini itu penting untuk ketahapan pangan dan penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan, produktivitas dan upah di sektor pertanian relatif rendah dibanding sektor industri dan jasa modern, sehingga pekerjaan sektor ini tuh sering kesulitan mencapai standar hidup layak. Selanjutnya ada sektor informal. Nah, sektor informal itu masih mendominasi secara pasar tenaga kerja di Indonesia. Banyak pekerja yang bekerja di usaha mikro, kecil, dan informasi tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan kesehatan, atau hak pekerja yang memandai. Kondisi ini membuat kualitas pekerjaan belum merata dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi sebagai besar tenaga kerja. Nah, pada data 2024 menunjukkan bahwa upah rata-rata buruh hanya sekitar 3,04 juta per bulan, yang masih tergolong itu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di kota-kota besar dengan biaya hidup tinggi. Nah, tantangan lainnya itu adalah kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Banyak lulusan pendidikan formal menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki itu belum mencukupi atau tidak relevan dengan permintaan industri modern. Nah, mismatch ini menimbulkan hambatan serius bagi produktivitas nasional dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak segera diatasi melalui program pelatihan, peningkatan pendidikan vokasi, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tren ekonomi dan teknologi. Kita akan membahas faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran di Indonesia itu disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan sistemik yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya itu adalah ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, di mana itu banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Nah, selain itu ada juga pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja baru, juga menjadi penyebab signifikan pengangguran. Nah, faktor lain yang ketiga itu rendahnya investasi, baik domestik maupun asing, yang membatasi kesempatan kerja di sektor formal. Investasi menjadi motor utama
penciptaan lapangan kerja terutama di sektor industri, jasa dan teknologi. Dan yang keempat yaitu kurangnya informasi dan mobilitas tenaga kerja antar wilayah. Itu juga mempengaruhi masalah pengangguran. Banyak pekerja tidak mengetahui peluang kerja yang tersedia di wilayah lain atau terhambat oleh biaya dan keterbatasan transportasi yang untuk berpindah ke lokasi kerja. Adapun kebijakan dan upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu pelatihan vokasi dan reskilling, yaitu program peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja agar keterampilan mereka itu sesuai dengan kebutuhan industri modern. Nah, yang kedua yaitu peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun asing untuk membuka lapangan kerja baru. Itu fokus diberikan pada pengembangan sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, dan sekitar jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas nasional. Nah, yang ketiga yaitu penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Program ini tuh memberikan peluangan kerja bagi tenaga kerja yang belum terserap di mana itu di pasar domestik, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui remitan dan sekaligus mengurangi tekanan pengangguran di dalam negeri. Yang keempat yaitu atau yang terakhir stimulus fiskal dan program padat karya digunakan untuk mengatasi pengangguran siklikal terutama pada saat perlambatan ekonomi. Adapun selanjutnya kita akan membahas dampak pengangguran terhadap perekonomian dan sosial. Nah, pengangguran itu memiliki dampak luas yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi tetapi juga sosial. Nah, dari sisi ekonomi, pengangguran itu menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena individu itu tidak bekerja tidak memiliki penghasilan tetap. Penurunan daya beli secara langsung memengaruhi konsumsi domestik yang merupakan motor utama pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Nah, selain itu menekankan kesejahteraan masyarakat, pengangguran juga menjadi hambatan bagi pembangunan nasional. Nah, pertumbuhan ekonomi itu melambat karena produktivitas tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga target pembangunan nasional termasuk pengangguran, kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi sulit tercapai. Nah, secara keseluruhan dari materi yang ke-6 itu, pengangguran merupakan masalah multidimensi yang memengaruhi ekonomi, sosial, dan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan memerlukan strategi terpadu melalui dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, melalui pelatihan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja melalui investasi hingga penguatan pelindungan sosial, dan kebijakan ekonomi yang mendorong inklusivitas. Dengan penanganan yang tepat, pangan dapat ditekan, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pembangunan nasional berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Oke, itu saja yang dapat saya bahas dari materi 1 sampai 6. Saya mohon maaf atau ada kesalahan atau emang ada yang salah ucap atau cara ngomongnya juga kurang baik. Saya mohon maaf karena ini juga saya masih belajar. Oke, sekian dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.